Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Enda Megawati, Saya Azim Nurandini. saya Amalia Munzila Sabda Rujda, Saya Fahmi Rahma Astuti. saya Amelia Nindi. Saya Elma Filda Ramadan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kalian ini ya, sebelum ibu bilang apa kabar hari ini, kalian harus jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tapi semua yang kompak ya. Coba diulangi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sambil digerakin ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, udah pada siap kan belajarnya hari ini? Baik, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini kainnya? Coba dipimpin doa dulu ya. Istiadat Siap. doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti yang ibu panggil namanya bisa acungkan tangan dan bisa jawab hadir ya. Yang pertama Arsielo. Apa nama dipanggilnya apa? Adil. Arselo. Arsela Lastiadi ada. Delita Meisha. Dian Angga. Dimas Permana. M. Ranavi Putra Ananda. Kalau nggak ada kemana? Keluar. Pindah sekolah. Oh, pindah sekolah. Fabian Zulfikri. Reza Ramadhani. Adil. Salman. Salsabila Yuliati. 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 Di sini Yuliati. Sarul Gunawan. Wike Asifa. Yuli Herlina. Marisa. Ijelal. Baik, karena semuanya sudah di absen, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai kita membaca surat pendek dulu ya. Ada yang tahu surat Al-Insyirah? Tahu nggak? Ada yang tahu? Atau ada yang belum hafal? Siapa yang belum hafal? Ya udah, kalau Al-Fatihah hafal nggak? Baik, sebelum pembelajaran dimulai kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
Najmus. Ya, nah jadi itu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah dia lebih jelasnya lagi gitu ya, nanti akan disampaikan tentang sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu supaya adik-adik mengetahui sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia gitu. Nah jadi nanti simak dengan baik gitu ya. Dan nanti di akhir akan ada kuis gitu. Jadi disimak sangat baik gitu untuk materinya. Oke, tadi udah dijelasin ya materi kali ini itu mengenai apa? Tuh boleh dibaca semuanya? Islam Indonesia. Nah, di sini itu yang pertama nih, kerajaan Islam di Sumatera. Nah, kerajaan Samudra Pasai yang pertama. Nah, raja yang pertama itu namanya siapa? Murah Siu tahun 1267. Nah, kemudian Murah Siu ini masuk ke dalam Islam. Nah, namanya itu ganti menjadi Sultan Hari. Nah, pada tahun 1285 sampai 1247. Kemudian masa pemerintahannya nih. Masa pemerintahannya itu sekitar 3 abad, dimulai dari abad ke-13 sampai 16. Kemudian lokasi kerajaannya itu pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota apa? Sebaja? Di Aceh ya. Nah kemudian ini ada keberhasilannya nih. Keberhasilannya itu menurut Ibnu Battuta pada masa Kesultanan Malik Dahir menjadi pusat ilmu keislaman dan tempat berkumpulnya para ulama di berbagai negeri Islam untuk berdiskusi. Nah, jadi yang pertama itu kerajaan di Sumatera yaitu kerajaan Samudra Pasai. Oke, next slide. Nah, kemudian di Sumatera juga ya ada juga kerajaan apa teman-teman? Aceh. Nah, raja yang pertama itu ada Sultan Ali Mubahaya 1514 sampai 1528. Nah, masa pemerintahannya itu kerajaan Aceh merupakan hasil dari penyatuan dua kerajaan kecil yaitu Lamuri dan Aceh Garut pada tahun 1496 ya sampai 1903. Nah, lokasi kerajaannya itu pesisir Sumatera. Tempatnya di mana? Oke. Kemudian di sini ada kerajaan Islam di Jawa. Nah, kerajaan Islam di Jawa yang pertama itu adalah Oke. Raja pertamanya siapa? Nah, masa pemerintahannya itu sekitar 55 tahun. Nah, kemudian lokasi kerajaannya di mana nih? Nah, ini terletak di daerah tepatnya di Demak. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, raja pertamanya itu siapa? Nah, atau Penembakan Senopati tahun 1584 sampai 1600. Oke. Nah, kemudian masa pemerintahannya itu berkuasa pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Kemudian lokasi kerajaannya itu Kelas atau Jakarta dan pusat pemerintahan. Nah, untuk sekarang ada kerajaan Islam di Sulawesi. Nah, yang pertama itu adalah kerajaan Makassar atau disebut juga sebagai kerajaan Goa Lawo. Nah, raja pertamanya siapa? Ya, Mangerangi Daeng Mandapia dengan gelar Sultan Alauddin I pada 1593 sampai 1639. Terus Islam pada tahun 1605. Nah, masa pemerintahan dari kerajaan Makassar atau Gorontalo ini yaitu berkuasa pada abad ke-14 hingga abad 17 atau pada tahun 1300 sampai 1469.
Lokasi kerajaannya di mana? Di Sulawesi Selatan ya. Tempatnya itu di Kabupaten Goa, sesuai dengan namanya gitu, Goa Talo. Berarti ada di Kabupaten Goa. Nah, keberhasilan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai dengan 1669 yang berhasil menjadi pusat perdagangan terbesar. Nah, bagian timur. Jadi kerajaan Makassar ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar. Di mana? Di bagian timur. Yang kedua, ada kerajaan Bone. Raja pertamanya siapa? Siapa raja pertamanya? Ya, Raden Trihangga dengan gelar Sultan Adal pada 1611 sampai dengan 1616 merupakan raja pertama setelah kerajaan Bone berpula. Masa pemerintahannya itu berkuasa pada abad ke-14 hingga abad ke-20. Lokasinya di mana? Kabupaten Bone, pesisir timur, provinsi Sulawesi Selatan. Keberhasilannya pada masa pemerintahan Al-Khalifah yang mampu memperkuat pertahanan militer serta mampu memakmurkan rakyatnya. Lanjut ya. Nah, kemudian ada kerajaan Islam di mana? Di Maluku. Tadi mah di Sulawesi, sekarang di Maluku. Nah, yang pertama ada kerajaan Ternate. Raja pertamanya siapa? Nah, Kolana Mantur merupakan raja pertama setelah kerajaan Bone masuk Islam. Oh, ini salah ya, maksudnya kerajaan Ternate. Nah, masa pemerintahannya itu berkuasa pada abad ke-13 sampai dengan sekarang. Berarti masih ada nggak? Masih ya? Masih ada sampai sekarang. Nah, lokasinya di mana? Di mana? Di Pulau Ternate, provinsi Maluku. Nah, selanjutnya ada kerajaan Tidore, tetangga dari kerajaan Ternate. Raja pertama dari kerajaan Tidore yaitu Sultan Jamaluddin. Pada tahun berapa? Ya, 1494 sampai dengan 1512. Iya, 1512 merupakan raja pertama setelah Bone merupakan Islam gitu ya. Nah, masa pemerintahannya itu berkuasa dari abad ke-11. Nah, hingga sekarang. Berarti dari kerajaan Ternate kemudian kerajaan Tidore masih ada gitu ya sampai sekarang. Nah, keberhasilannya apa? Pada masa pemerintahan Sultan Hulu yang berhasil memperluas kekuasaan hingga ke sebagian Papua. Jadi luas banget ya, dari Pulau Maluku ke Pulau Papua gitu. Nah, ini ada petanya. Coba teman-teman perhatikan. Nih, ibu kasih logo A atau tandaan A. Tandaan itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Nah, di sini nih, di sini. Karena Samudra Pasai itu bagian dari Aceh juga. Cuman masa pemerintahan itu duluan Samudra Pasai. Nah, setelah masa Samudra Pasai runtuh atau udah gak ada kerajaan lagi, digantikan oleh kerajaan Aceh Darussalam. Nah, logonya dikasih simbol B ya, ini. Kemudian yang ketiga ada kerajaan Demak. Di mana? Di sini ya. Nah, sini. Kerajaan Demak tadi lokasinya di mana? Ada yang tahu? Pulau Jawa, betul ya? Pulau Jawa di sini. Di Jawa Tengah. Nah, sekarang ke kerajaan Mataram Islam. Di mana? Yogyakarta. Di sini ya. Kelihatan? Nah, kemudian ada kerajaan Cirebon. Ini kerajaan Cirebon. Letaknya di mana? Ada yang masih ingat? Jawa Barat. Nah, Jawa Barat perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Betul ya? Di sini nih ada perbatasan. Itu adalah kerajaan Cirebon. Kemudian ada kerajaan Banten. Di sini ya. Nah, di provinsi Banten. Kemudian ada kerajaan Goa Talo, tengahnya atau kerajaan Makassar. Di mana? Coba. Di Sulawesi Selatan. Nah, di sini ya. Sini. Ini adalah kerajaan Goa Talo atau kerajaan Makassar. Kemudian ada kerajaan Bone. Sulawesi Barat. Di mana? Sulawesi Barat. Barat. Nah, kemudian ada kerajaan Ternate. Di sini nih. Kerajaan Ternate
Oke. Nah, sekarang kita akan kuis ya. Nanti yang dapat atau nanti yang dapat menjawab itu akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya di depan, nanti bisa langsung diambil. Oke? Coba siapa yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Atau saya tunjukin? KM dulu deh. Oke, main KM. Sebagai awalan, ayo maju ke depan. Ayo. Kasih semangat KM-nya. Ini ada kode yang tadi ya. Ada A, B, C, D sampai huruf Asep. sampai huruf J. Nanti Tete kasih soal, langsung KM-nya siapa namanya? Reza bakalan apa namanya tuh? Ambil kodenya terus ditempelin. Di mana nih kerajaannya? Oke. Oh, dapat lagi. Bagus. Nanti Tete sebutin soalnya. Ibu sebutin soalnya. Nanti Reza, oh kira-kira itu kerajaan apa ya? Nanti ambil kodenya yang mana terus tempel. Gitu. Oke? Siap. Coba tunjukkan letak kerajaan Aceh. Ini dulu. Aceh yang mana ya? Ini di depan dulu. Di mana? Nah, gimana teman-teman? Benar atau salah? Salah. Yang benernya ada di A, tapi di bagian bawahnya ada di huruf B, embrace-nya. Salah. Silakan duduk lagi. Kalau tidak salah akan dapat hadiah ya. Jangan aku ya. Coba tunjukin letak kerajaan Ternate. Ternate. Gampang ya. Kodenya I. Mana I? Ternate, di mana Ternate? Coba gimana teman-teman? Benar salah? Ada yang mau benerin nggak? Boleh, maju. Apakah benar di situ? Ambil satu. Hadiahnya. Sekarang coba lanjut dia. Nah, coba tunjukin letak kerajaan Tidore, tetangganya Ternate. Tidore kerajaan J. Gimana? Salah. Ada yang mau benerin? Maju nggak sih? Iya. Capek nggak? Ini lu ngapain? Apakah betul? Betul. Ambil satu hadiahnya. Baik, jadi selanjutnya dilanjutkan pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia yaitu Indonesia memiliki sejarah panjang akan agama Islam. Nah, hal tersebut dibuktikan akan banyaknya kerajaan Islam di berbagai daerah di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia itu berkembang menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian, salah satu faktor yang menjadi kerajaan-kerajaan semakin jaya pada beberapa abad yang lalu yaitu karena adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Nah, melalui perdagangan tersebut, agama Islam semakin jaya. Kemudian, dari kejayaan tersebut, agama Islam di Indonesia membawa perubahan dari sisi budaya hingga pemerintahan. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai, yang kedua ada kerajaan Aceh Darussalam, yang ketiga ada kerajaan Islam Cirebon, kemudian yang keempat ada kerajaan Islam di Banten.
Kemudian yang terakhir ada kerajaan Gorontalo dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau ucapan yang salah. Ditutup dengan doa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi